Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1441, Taruhan yang Berani. Dari sudut pandang leluhur ras jiwa, kematian tidaklah cukup bagi Ye Chen. Ia harus digunakan sebagai pengorbanan bagi formasi, dan menjadi makanan bagi naga jiwa di dalamnya. Ketika Ye Chen memasuki formasi naga 10.000 jiwa, ia akan membuat naga jiwa di area terlarang melahapnya sehingga ia tidak akan mati dengan mudah di tangan para penjaga boneka atau ikan hitam pemakan manusia. Sudah berhenti berdebat, Ye Chen, bersiaplah sesegera mungkin. Orang tua, mari kita duduk dan beristirahat. Beigong Hongtian mencoba memainkan peran sebagai pembawa damai. Namun, usahanya tiba-tiba terganggu oleh munculnya fluktuasi spasial. Leluhur ras jiwa dan Beigong Hongtian saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka telah tiba. Apakah Istana Pedang Segudang mengetahui situasi ini dan bergegas ke sini? Namun, orang yang muncul dari celah spasial adalah seorang wanita paruh baya dengan jubah mewah. Itu adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia perlahan turun ke tanah, lalu melirik Beigong Hongtian dan leluhur ras jiwa dan mendengus, kalian berdua begitu takut dan khawatir tentang seorang anak dari alam bela diri tingkat rendah. Perilaku kalian adalah aib bagi martabat dan harga diri para ahli alam penciptaan. Beigong Hongtian tertawa getir dan pura-pura tidak mendengarnya, sedangkan leluhur ras jiwa terus meminum tehnya dan pura-pura tidak mendengar apapun juga. Karena Yang Mulia Abadi Ling Yun jauh lebih kuat dari mereka, yang terbaik adalah tidak mencoba berdebat. Mereka hanya harus menerimanya. Pada saat ini, tatapan Yang Mulia Abadi Ling Yun jatuh pada Ye Chen. Mata mereka bertemu dan lingkungan sekitar tampak menjadi jauh lebih dingin. Ye Chen, hanya ada sedikit orang yang bisa membuatku berubah pikiran tentang berbagai hal. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menangani pembentukan ras jiwa hari ini. Tentu saja, jika kamu takut, kamu bisa menyerah. Lagi pula, kau berasal dari alam yang tidak berguna itu. Kepengecutan adalah bagian dari sifatmu. Ketika lelaki tua itu mendengar Ling Yun memanggil Ye Xitian dengan sebutan Ye Chen, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan matanya berkilat. Wus! Ye Chen berdiri dan matanya yang dingin menyipit. Kenapa kita tidak bertaruh? Taruhan apa? Yang Mulia Abadi Ling Yun mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Trik apa yang masih kau coba mainkan saat kau akan mati? Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, karena kau sangat menyukai kata, semut, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jika aku berhasil melewati formasi dan mendapatkan ramuan itu, aku akan memanggilmu semut. Bagaimana? Ketika Yang Mulia Abadi Ling Yun mendengar ini, ia melepaskan niat membunuhnya, yang bahkan membuat Beigong Hongtian dan leluhur ras jiwa merasa takut. Ini adalah niat membunuh dari seorang ahli sejati. Faktanya, selama Ling Yun mau, ia bisa langsung meratakan seluruh tempat ini. Mereka menatap Ye Chen, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah anak ini gila? Di seluruh benua Lingwu, Ye Chen mungkin satu-satunya yang berani mengusulkan sesuatu seperti ini, apalagi menindaklanjutinya. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, Yang Mulia Abadi Ling Yun menarik kembali niat membunuhnya dan berkata, baiklah, tapi masuklah segera. Beberapa detik kemudian, embusan angin kencang meniup tubuh Ye Chen ke dalam formasi. Setelah melakukan ini, Yang Mulia Abadi Ling Yun mendengus dingin. Dia memadatkan kursi menggunakan energi spiritualnya dan duduk. Kemudian, dia menggunakan kekuatan ruang waktu untuk membentuk proyeksi gambar untuk melihat apa yang terjadi di dalam formasi naga 10.000 jiwa. Segera, sosok Ye Chen muncul dalam proyeksi gambar. Dia minum tehnya sambil menunggu Ye Chen mati di dalam formasi naga 10.000 jiwa. Setelah beberapa saat, dia melihat kedua lainnya dan berkata, salah satu dari kalian adalah kepala keluarga tingkat menengah, dan yang lainnya adalah seorang tetua di sekte tingkat tinggi. Mengapa kalian takut pada sampah ini? Untuk membunuh bocah rendahan, kalian semua melakukan hal-hal sejauh itu. Sungguh menggelikan, sebenarnya, Yang Mulia Abadi Ling Yun mencoba menghasut keduanya untuk membunuh Ye Chen. Kemudian, dia bisa membunuh keduanya dan memberitahu murid-muridnya bahwa dia telah membalas dendam atas kematian Ye Chen. Sayangnya, Beigong Hongtian bimbang di antara dua pihak, dan pada dasarnya hanya seorang yang tidak memihak. Hampir mustahil baginya untuk membuat keputusan sendiri atau bertindak sendiri dalam situasi ini. Di sisi lain, leluhur ras jiwa adalah seorang tetua berpangkat rendah di aula jiwa.
500 tahun yang lalu, setelah dia terluka parah, dia telah memulihkan diri dan pada dasarnya tidak akan mengambil tindakan secara pribadi kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengizinkan Ye Chen menantang formasi naga 10.000 jiwa. Bagus baginya untuk menantang formasi itu. Senior Ling Yun, tanpa bantuanku, Ye Chen tidak akan pernah bisa melewati formasi itu. Bagaimanapun, aku tidak banyak membantunya. Yang kuberikan padanya hanyalah saripati darah binatang iblis kelas 4. Meskipun bakat Ye Chen luar biasa, dia tetap akan mati, jadi jangan terlalu khawatir. Senior Ling Yun, kau sudah datang jauh-jauh ke sini, tetapi kau masih sangat berhati-hati. Ini benar-benar membingungkan. Mungkinkah benar-benar ada seseorang di balik Ye Chen selain Istana Pedang Segudang? Sebuah kekuatan yang bahkan Senior Ling Yun harus waspadai. Beigong Hongtian mencoba mencari informasi. Beigong Hongtian, fakta bahwa keluarga Beigong memilihmu untuk menjadi pemimpinnya sungguh lelucon. Keluarga Beigong memang telah menurun selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya mereka juga sudah pikun. Memilih seseorang sepertimu sebagai kepala keluarga hanyalah pemborosan sumber daya. Suatu hari, keluarga Beigong akan hancur di tanganmu. Catat kata-kataku. 10 tahun dari sekarang, aku mungkin akan berkunjung untuk melihat apakah ramalanku menjadi kenyataan. Beigong Hongtian pada dasarnya adalah seorang tentara bayaran. Dia akan mengikuti siapapun yang lebih kuat. Yang terpenting adalah dia mengandalkan identitas dan status pihak-pihak yang terlibat. Begitu dia memastikan pihak mana yang lebih kuat, dan memberikan keuntungan yang lebih baik, dia akan segera mengkhianati pihak lain tanpa ragu-ragu. Begitu karakternya diketahui, dalam perang antara sekte dan keluarga, faksi yang akan menjadi sasaran pertama dalam perang akan menjadi pengkhianat seperti ini. Tidak seorang pun merasa aman mempercayakan punggung mereka kepada seseorang yang dapat menusuk mereka dari belakang kapan saja, dan pada saat yang sama, banyak ahli membenci perilaku seperti itu. Inilah sebabnya banyak orang menyebut Beigong Hongtian berpikiran sempit dan picik. Batuk-batuk. Tidak, tidak. Beigong Hongtian tersenyum padanya dan berkata perlahan, saya mendengar bahwa Kui Ying dari Sekte Pedang Darah adalah seorang ahli yang telah mencapai alam integrasi Dao tingkat ke-9. Dia hampir menerobos ke alam penciptaan. Namun seseorang seperti itu menawarkan artefak tingkat integrasi Dao untuk membunuh Ye Chen. Mengapa demikian? Dia bertanya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, leluhur ras jiwa mengalihkan pandangannya ke Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia juga penasaran tentang ini. Dengan status Kui Ying, memberi hadiah kepada seseorang seperti Ye Chen menunjukkan betapa pentingnya Ye Chen, dan betapa Sekte Pedang Darah membencinya. Bab 1442, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang Mulia Abadi Ling Yun melirik Beigong Hongtian dan leluhur ras jiwa untuk beberapa saat sebelum berkata, identitas anak ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Ye Xitian, atau dikenal sebagai Ye Chen, berasal dari pegunungan Kunlun, yang merupakan bidang bela diri tingkat rendah. Namun, menurut informasi yang telah diberikan kepadaku, dia berasal dari tempat bernama Kota Sungai di Huaxia, dan baru mulai berkultivasi ketika dia berusia sekitar 20 tahun. Sejak dia mulai berkultivasi, pindah dari Huaxia ke pegunungan Kunlun, dan akhirnya benua Lingwu, dia hanya menghabiskan sekitar 7 tahun. 7 tahun untuk maju dari orang biasa menjadi ahli alam semi surgawi. Bagi mereka yang berasal dari benua Lingwu, ini berbicara banyak tentang kekejaman dan ketegasan Ye Chen. Bagaimanapun, mustahil bagi seseorang yang tidak cukup kejam dan tegas untuk naik ke puncak bidang bela diri tingkat rendah. Terlebih lagi, tampaknya langkah kemajuannya tidak melambat sejak datang ke benua Lingwu. 7 tahun tidaklah lama, Beigong Hongtian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, keluarga dan sekte papan atas dapat mendidik seorang kultivator alam semi surgawi ke alam penciptaan dalam 7 tahun jika mereka tidak segan mengeluarkan biaya. Namun, ada yang aneh tentang Ye Chen. Beberapa hari yang lalu, kekuatan tempurnya mendekati seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat ketiga. Dia memang memiliki artefak tingkat integrasi Dao, artefak tingkat kekacauan primordial, serta sejumlah besar penjaga boneka, yang diperolehnya dari reruntuhan Sekte Buddha Emas. Namun, dalam keadaan normal, hal-hal ini hanya akan memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan tempur seorang ahli alam kekacauan primordial tingkat ketiga paling banyak. Dari mana sisa kekuatannya berasal? Apakah ada semacam kekuatan yang disegel di tubuhnya oleh seorang ahli yang kuat? Atau apakah itu bagian dari kekuatan garis keturunannya atau kemampuan lainnya?
Yang Mulia Abadi Ling Yun menggelengkan kepalanya dan menatap Bei Gong Hongtian. Pertama kali aku melawan Ye Chen, aku merasakan bahwa dia tidak biasa. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan merasakan bahwa dia memiliki artefak tipe istana. Bagaimana seorang anak dari alam bela diri tingkat rendah bisa memiliki harta karun seperti itu? Jika aku tidak salah, bocah ini pasti telah menerima warisan dari seorang ahli yang telah meninggal dan memperoleh sejumlah besar harta karun dan kartu truf. Namun, alam ahli yang telah meninggal ini seharusnya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar alam integrasi Dao atau alam penciptaan. Ahli ini kemungkinan juga meninggalkan beberapa jejak kekuatan, yang telah menjadi kartu truf Ye Chen. Namun, setelah beberapa kali ini, bocah ini seharusnya telah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Bagaimana dengan garis keturunan? Menurutmu garis keturunan seperti apa yang dimiliki orang-orang dari pegunungan Kunlun? Bahkan jika ada, dari sudut pandangku, itu sampah. Nada suara Yang Mulia Abadi Ling Yun dingin, jelas terlihat betapa dia membenci Ye Chen. Dia telah menerima banyak murid dalam hidupnya, tetapi satu-satunya yang tidak mau dan tidak tahu terima kasih adalah Ji Siking dan Xia Ruoxue, karena mereka tidak ingin berpisah dari Ye Chen. Jika seseorang ingin mencapai sesuatu di jalur kultivasi, seseorang harus memutuskan hubungan romantis dan kekeluargaan mereka. Ye Chen hanya akan membatasi kemajuan kultivasi Xia Ruoxue dan Ji Siking. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Mendengar ini, Bei Gong Hongtian dan leluhur ras jiwa merasa lega. Itu hebat. Jadi kekuatannya berasal dari sisa-sisa kekuatan dari ahli alam integrasi Dao atau alam penciptaan yang telah meninggal. Ahli ini mungkin terkait dengan Istana Pedang Segudang, atau mereka tidak akan melindunginya saat itu. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan kecil ini. Mata Bei Gong Hongtian berbinar. Tidak heran Istana Pedang Segudang tidak membawa pergi anak ini. Dia mungkin tidak sepenting yang kita duga bagi mereka. Jika kekuatan itu bukan milik Ye Chen, apa yang perlu ditakutkan? Dalam hal itu, membunuh Ye Chen tidak akan menimbulkan banyak keributan. Melihat ekspresi Bei Gong Hongtian yang semakin ganas, leluhur ras jiwa itu memperlihatkan senyum samar dan menyeramkan. Dia membelai jenggotnya dengan ringan. Bahkan jika Ye Chen benar-benar selamat dari formasi itu, aku khawatir Sekte Pedang Darah tidak akan membiarkannya pergi. Jika mereka mengetahui bahwa Ye Chen ada di sini, segalanya akan menjadi lebih menarik. Terima kasih, Senior Ling Yun, atas bimbinganmu. Dia menangkupkan tinjunya. Niat senior selaras dengan niat kita. Kecil Ye Chen itu pasti akan mati di dalam area terlarang dan menjadi makanan bagi roh formasi naga 10.000 jiwa. Jejak keraguan terakhir dalam benaknya telah hilang, dan dia tidak lagi takut bahwa akan ada beberapa ahli atau kekuatan misterius yang datang untuk menyelamatkan Ye Chen. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan repot-repot menulis bagian akhir kontrak. Bagaimanapun, apakah Istana Pedang Segudang datang atau tidak, atau siapapun dalam hal ini, Ye Chen pasti akan mati. Setelah diskusi singkat ini, mereka masing-masing mengambil teh dan buah spiritual untuk dimakan, menyaksikan adegan yang dimainkan di layar proyeksi gambar. Di dalam formasi naga 10.000 jiwa, Ye Chen baru saja memasuki formasi, dan tubuhnya tidak terluka dan dia tidak terluka. Namun, ada suasana dingin dan suram di sekelilingnya, seolah-olah sepasang mata sedang mengawasinya di tengah kegelapan. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, Ye Chen memperhatikan bahwa batu hitam di sakunya berkedip-kedip samar. Jika tidak terlalu gelap, dia pasti tidak akan menyadarinya. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya mulai meningkat, dan pakaian Ye Chen terasa seperti akan terbakar setiap saat. Sepertinya ini adalah formasi ras jiwa. Dia bangkit dan mengamati sekelilingnya. Ada kabut merah di mana-mana, dan dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya. Ada lubang seukuran mangkuk di tanah, dan api yang bersuhu ratusan ribu derajat menyembur keluar dari lubang-lubang itu, yang merupakan penyebab meningkatnya suhu. Untungnya, tubuh fisik Ye Chen telah mengalami perubahan kualitatif. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh lingkungan di sekitarnya sebelum para penjaga boneka itu menyerangnya. Menurut peta, ini adalah lapisan ketiga dan terluar, yang merupakan lapisan angin astral Raging Flames. Ada lebih dari 70 penjaga boneka api mengamuk alam Raja Surgawi di sini. Tanda seru. Bab 1443, Hukum Penghancuran yang Mengerikan. Ye Chen mengaktifkan teknik penglihatan, dan matanya tampak bersinar saat dia mengamati sekelilingnya. Formasi naga 10.000 jiwa berbentuk lingkaran. Lapisan ketiga berada di lapisan terluar dan juga merupakan lapisan terbesar.
Tetap saja, selama aku berjalan menuju bagian tengah, aku akan bisa masuk ke dalam. Hanya 70 penjaga boneka alam Raja Surgawi. Kedengarannya mudah. Ye Chen tidak membuang waktu. Keselamatan Jilin ada di tangannya, jadi dia tidak bisa berlama-lama. Dia segera bergegas menuju lapisan kedua, tanpa rasa takut. Dia merasa bahwa dengan kekuatan tempurnya, dia akan dapat dengan mudah membunuh seorang ahli manusia alam Raja Surgawi, apalagi seorang penjaga boneka. Penjaga boneka memang tidak takut mati. Namun, pengalaman tempur dan kemampuan beradaptasi mereka lebih rendah daripada pembudidaya manusia. Selain itu, ada keterbatasan. Wus, wus. Kecepatan Ye Chen begitu cepat sehingga tampak seperti dia berlari di udara. Saat dia berjalan melalui kabut darah, dia hanya bisa melihat sekitar 100 meter di depannya. Selain itu, kabut merah terus berubah, dan sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Tetap saja, rasanya dia menuju ke arah yang benar. Pada saat ini, sebuah pedang tajam tiba-tiba melesat keluar dari bawahnya. Itu adalah senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 5 dengan aura penghancur yang mengalir di sekitar bilahnya. Itu adalah pelindung boneka alam Raja Surgawi yang ditempa dengan hukum penghancur. Hukum penghancur. Kebetulan saja aku bisa menahannya. Tao Buddha, buka. Ye Chen berteriak pelan. Sebuah sungai emas panjang muncul di belakangnya, di mana seorang Buddha duduk di atas singgasana teratai dan melantunkan kitab suci. Kitab suci itu terwujud satu persatu, membentuk puluhan ribu rune Buddha emas yang melonjak dan saling terkait seperti pita, melilit panjang pedang. Dentang, 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 kaca, rune Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi kristal emas yang berhamburan tertiup angin. Artefak tingkat Raja Surgawi itu sangat kuat dan bahkan melampaui jangkauan yang dapat ditekan oleh Dao Agung Buddha. Kecuali Dao Agung Buddha disempurnakan, itu pasti tidak akan mampu menahannya. Wus, wus, wus. 8 artefak tingkat Raja Surgawi terbang dari 8 arah pada saat yang sama. Mereka mengalir dengan aura penghancur kuno dan kuat yang menutupi seluruh panjang artefak. Pedang, tombak, gada, kapak, pedang, kail, trisula, dan belati menyerangnya secara bersamaan. Tampaknya mereka ingin mencegah Ye Chen menghindar atau melarikan diri, jadi mereka menutup semua jalur mundur. Pedang Dao Abadi, Dao Pembantaian, Serangan Semesta. Bunuh. Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mengacungkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dengan tangan kirinya, melepaskan hantu naga surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan pedang Dao Abadi. Ia tidak akan berhenti sampai membantai musuh. Ia menyerang 3 artefak tingkat Raja Dewa. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan pedang pembunuh dewa dengan tangan kanannya, dan niat membunuhnya meledak, melepaskan 6 garis pedang Qi yang luar biasa ke langit. Pada saat yang sama, ia mempercepat dan mencoba melarikan diri dari area tersebut. 9 artefak tingkat Raja Dewa ini cukup kuat untuk mengancamnya. Karena mereka dipenuhi dengan hukum kehancuran, mereka dapat melepaskan 10 kali kekuatan aslinya. Mereka tampak seperti artefak tingkat Raja Dewa tingkat 5 atau 6, tetapi pada kenyataannya, mereka sama kuatnya dengan artefak tingkat Raja Dewa tingkat 9, yang berarti mereka dapat melukainya. Ini adalah sifat hukum kehancuran yang mendominasi. Dentang, 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 ledakan. Hantu naga dewa mengirim 3 artefak tingkat Raja Dewa terbang dan meledak. Setelah itu, 6 helai pedang Qi mengenai 6 artefak tingkat Raja Dewa yang berbeda, yang hancur. Namun, 3 artefak tingkat Raja Dewa yang telah dipukul mundur segera datang padanya lagi. Tinju Iblis Surgawi, telapak langit yang membakar. Ye Chen menyingkirkan senjatanya dan menggunakan teknik telapak tangan dan tinju yang paling dikenalnya dan telah diadaptasinya. Dia harus mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghadapi ketiga artefak tingkat Raja Surgawi ini secara langsung. Jika dia menggunakan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan pedang pembunuh dewa untuk menghalanginya, kedua senjata itu mungkin akan rusak. Bang! Tinju Ye Chen menghantam artefak tingkat Raja Surgawi tipe tongkat. Sensasi terbakar yang dirasakannya dari tinjunya sangat kuat, dan dia merasakan sakit yang tajam, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Hukum kehancuran, sangat kuat. Segera, dia berbalik dan menghantamkan telapak tangannya ke sisi ujung artefak tingkat Raja Surgawi tipe tombak. Retak, retak, suara logam pecah terdengar saat ujung tombak itu meledak. Namun, pecahannya menembus telapak tangannya dan melukainya. Puci,
Artefak tingkat Raja Surgawi tipe pedang menembus baju zirah artefak Ye Chen dan menusuknya di bahu, dan sampai ke punggung. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lukanya. Ye Chen sengaja menghindari pukulan fatal, dan luka-lukanya tidak terlalu serius. Semua ini karena pengalaman tempur Ye Chen yang gila. Kultivator lain dari benua Lingu tidak akan mampu menahan serangan senjata, bahkan jika mereka adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat puncak. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan gelombang energi menyelimuti seluruh tubuhnya. Puci, dia meludahkan seteguk darah saat kekuatan hukum kehancuran mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Sialan, mereka terlalu kuat. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Ye Chen segera turun dari langit, dan mendarat di dalam lembah. Dia melihat tubuhnya. Kekuatan hukum kehancuran telah menyebar seperti racun. Ini adalah tirani kekuatan hukum. Aku meremehkan formasi ini. Bahkan lapisan pertama saja sudah sangat sulit. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menyelamatkan Jilin, jadi aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Tidak peduli seberapa kuat formasi ini, aku akan melewatinya. Ye Chen melirik Jilin yang tidak sadarkan diri di makam samsara. Pada saat ini, wajah pucatnya berkerut kesakitan. Ini adalah sumber motivasinya yang terbesar. Saat ini, aku harus menghancurkan sisa-sisa hukum kekuatan kehancuran di dalam tubuhku sesegera mungkin. Gelombang aura coklat kuno mengelilingi seluruh tubuh Ye Chen. Seperti virus, itu terus-menerus menghancurkan dan melahapnya. Dia tidak terlihat seperti pemuda berusia 20-an saat ini, tetapi seperti mayat yang merangkak keluar dari neraka itu sendiri. Kekuatan hidupnya dengan cepat menipis. Dalam waktu kurang dari setengah hari, umur Ye Chen akan habis. Bab 1444, apa yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Hukum kehancuran dapat menghancurkan fondasi asal, tubuh fisik, dan bahkan dao seorang kultivator. Ada teknik untuk menghabiskan umur seorang kultivator dan juga melumpuhkan kultivasi mereka, dan dapat dianggap sebagai versi gabungan dari hukum spasial dan hukum nirwana. Jadi, itu adalah salah satu hukum terkuat di dunia. Untungnya, kekuatan kehancuran yang dimiliki oleh artefak ini tampaknya tidak benar-benar dibentuk oleh dao besar penghancuran yang disempurnakan, atau Ye Chen akan berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang dalam sekejap. Bahkan jiwanya dan dao tidak akan tertinggal. Dao besar Buddha, hancurkan. Dao besar nirvana dari nirvana, lawanlah, mata Ye Chen menyipit. Dia ingin menggunakan kekuatan dua dao besar untuk menghadapi kekuatan kehancuran, tetapi itu masih sangat sulit. Dahinya dipenuhi keringat, dan rasa sakitnya menusuk. Dia segera duduk bersila. Bahkan tanah yang terkontaminasi dengan kekuatan penghancur mulai runtuh dan hancur. Sebuah lubang besar digali semakin dalam saat tubuh Ye Chen tenggelam ke dalam tanah. Kekuatan penghancurnya mengerikan. Sialan, kau ingin menghancurkanku hanya dengan sedikit kekuatan penghancur. Mustahil. Artefak tingkat kekacauan purba yang kugabungkan masih memiliki kekuatan tersisa. Aku akan menggabungkan dan memurnikannya. Ye Chen meraung dengan marah. Kekuatan yang tersisa dari artefak tingkat kekacauan purba yang tersimpan di tubuhnya meledak dengan kekuatan, terus-menerus memelihara tubuh dan daunnya, dan bahkan fondasi asalnya. Pada saat ini, tubuh Ye Chen secara bertahap mulai bersinar, dan cahaya di sekelilingnya mulai menahan kekuatan penghancur saat luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Daging dan darahnya beregenerasi saat tubuhnya mengeluarkan kekuatan penghancur. Kekuatan penyembuhan dari dao besar Buddha beredar dengan cepat saat ia tumbuh semakin kuat. Beberapa saat kemudian, aura agung meletus. Ini adalah aura terobosan. Ye Chen benar-benar mendapat manfaat dari bencana ini dan maju ke tingkat ke-8 alam semi surgawi. Dao Buddha semakin disempurnakan, dan tubuh fisiknya menerobos ke tingkat kedua alam tubuh void. Ketika dia berbalik dan melihat boneka pelindung alam Raja Surgawi yang seperti hantu datang ke arahnya, dia mengulurkan tangan dan meraih boneka pelindung itu dengan tangannya seperti cakar naga. Wus, wus. Boneka pelindung itu berwujud manusia, tetapi penampilannya seperti hantu. Kulitnya hitam, baju besi, dan jubah. Matanya bersinar dengan cahaya hijau dan api keluar dari mulutnya. Boneka itu terus mengayunkan lengannya, mencoba menyerang Ye Chen. Mereka pikir boneka pelindung seperti ini bisa membunuhku. Ye Chen mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan boneka pelindung alam Raja Surgawi tingkat ke-5. Dia kemudian melompat keluar dan mendarat di tepi lembah. Dia menatap 8 penjaga boneka yang terbang ke arahnya dan tersenyum dingin.
Pedang pembunuh dewa muncul di tangannya dan dia melepaskan gelombang ki pedang yang tak berujung ke arah musuh-musuhnya. Wus, wus, wus. 8 penjaga boneka itu tampaknya menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan serangan itu, jadi mereka melemparkan senjata mereka, yang diresapi dengan kekuatan penghancur, ke Ye Chen. Bang, bang, serangkaian suara ledakan terdengar, dan gelombang ki pedang menghancurkan 7 senjata kelas Raja Surgawi, hanya menyisakan 1 kapak, yang menghindari pedang pembunuh dewa dan kemudian menyerang Ye Chen, tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Ye Chen buru-buru menghancurkan kekuatan penghancur yang menghantam tubuhnya, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari bahwa tubuh fisiknya tidak dihancurkan atau dilahap. Oh! Dia secara tidak sadar sangat gembira. Mungkinkah aku bisa menyerap kekuatan ini seperti bagaimana aku menyerap kekuatan Dao orang lain saat itu? Dao besar Nirvana dan kekuatan Nirvana Ye Chen muncul saat itu justru karena dia dihantam oleh kekuatan Nirvana dan berhasil bertahan hidup. Tubuhnya membangun perlawanan terhadapnya, dan ia akhirnya berhasil memahami Dao Nirvana karenanya. Saat ini, tampaknya tubuhnya mulai membangun perlawanan terhadap kekuatan penghancur. Apakah ini berarti ia akan mampu mulai memahami Dao penghancur? Jika demikian, maka ada kemungkinan ia akan maju ke alam Raja Surgawi dengan 5 Dao, yang berarti bahwa kekuatan Dao-nya jauh lebih kuat daripada kultivator setingkatnya, dan akan berkontribusi besar pada kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya. Namun, ia tidak tahu mengapa tubuh fisiknya dapat membangun perlawanan, atau bahkan menyerap kekuatan ini. Mungkinkah itu karena garis keturunan reinkarnasinya? Tampaknya garis keturunannya lebih luar biasa dari yang dibayangkannya. Haha, orang-orang itu ingin membunuhku, tetapi aku malah mendapatkan keuntungan dari rencana mereka. Ketika aku mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, aku akan menghancurkan formasi ini. Ye Chen meraih artefak tingkat Raja Surgawi dan menyerap kekuatan penghancur di dalamnya. Ia dapat merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Tidak hanya menyerap kekuatan ini memperkuat daunnya, tetapi juga tubuh fisiknya. Beberapa saat kemudian, Ye Chen mengambil inisiatif untuk bertarung. Itu sangat berbeda dari sebelumnya, ketika dia berada di belakang dan hampir tidak bisa membela diri. Dia melawan 8 penjaga boneka alam Raja Surgawi. Karena dia tidak lagi takut dengan kekuatan penghancur, dia membunuh penjaga boneka alam Raja Surgawi tingkat ke-6 semudah membunuh ayam. Pada saat yang sama, dia menyerap kekuatan penghancur mereka. Pada saat ini, tubuh Ye Chen mengandung jejak hukum penghancur di tubuhnya, dan mulai memasukkannya ke dalam serangannya, meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia terbang ke udara lagi dengan senyum jahat di wajahnya. Ada lebih dari 60 penjaga boneka yang tersisa. Tunggu saja aku. Pada saat ini, mata Ye Chen menyala dengan penuh gairah. Apa yang tidak bisa membunuhnya hanya akan membuatnya lebih kuat. Semua orang di luar formasi secara alami dapat melihat apa yang terjadi, dan senyum di wajah mereka membeku. Alih-alih mati di tangan para penjaga boneka, dia sekarang membantai mereka dengan mudah. Bagaimana mungkin seorang bocah alam semi surgawi menahan kekuatan penghancur? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen tidak hanya menolak kekuatan penghancur, tetapi juga telah menyerap kekuatan itu. Bagaimanapun, ini terlalu mengejutkan, dan tidak ada seorang pun di benua Lingwu yang bisa melakukannya, tidak peduli seberapa berbakat atau mengerikannya mereka. Pada saat ini, Ling Yun dan yang lainnya terkejut. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi benar-benar terjadi. Kecil terkutuk. Dia benar-benar dapat memblokir kekuatan penghancur. Apakah tubuh anak ini bermutasi? Bagaimana dia lebih kuat dari yang aku bayangkan? Kekuatan penghancur bukanlah permainan anak-anak. Beigong Hongtian sedikit marah dan bahkan sedikit menyesal. Ia merasa bahwa ia seharusnya tidak memberikan sebotol esensi darah binatang iblis kelas 4 itu kepada Ye Chen. Awalnya itu hanya alasan, tetapi ia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan membantu Ye Chen. Jika Ye Chen tidak memiliki tubuh fisik alam Void Body, ia pasti sudah mati, bukan? Menurutnya, Ye Chen cukup beruntung untuk bertahan hidup karena tubuh fisiknya yang kuat. Sungguh konyol. Tanda seru. Bab 1445, Garis Keturunan Baru. Aku tidak menyangka bahwa hal yang menyelamatkan Ye Chen adalah esensi darah yang kuberikan padanya. Semuanya benar-benar tidak dapat diprediksi. Beigong Hongtian mendesah tak berdaya. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak memberikannya kepada Ye Chen, dia tidak akan bisa menyingkirkan keluarga Beigong dari kecurigaan berkolusi dengan ras jiwa untuk melenyapkan Ye Chen,
dan itu akan membuat mereka dalam masalah besar dengan Istana Pedang Segudang. Jika itu terjadi, bahkan jika Istana Pedang Segudang tidak menyatakan perang terhadap keluarga Beigong, para tetua agung pasti akan memintanya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya untuk melindungi diri mereka sendiri, dan bahkan mungkin dikorbankan untuk menenangkan Istana Pedang Segudang. Kemungkinan besar dia juga akan kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga. Itu pasti takdir. Namun, bocah ini akhirnya akan mati. Apa? Leluhur ras jiwa akhirnya pulih dari keterkejutannya. Mendengar perkataan Beigong Hongtian, dia bertanya dengan heran, tubuh anak ini dapat menahan kekuatan penghancur, apakah karena saripati darah yang kau berikan padanya? Itu tidak benar. Saripati darah dari binatang emas surgawi kelas 4 memang memiliki efek menahan tertentu pada kekuatan penghancur, tetapi tidak sampai sejauh ini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dari Yang Mulia Abadi Ling Yun terdengar. Cara anak itu menghalangi kekuatan penghancur pada saat kritis tadi terlihat sedikit aneh. Namun, jika binatang emas surgawi itu adalah binatang tingkat puncak, maka itu mungkin saja. Aku khawatir anak ini beruntung. Saripati darah yang diperolehnya mungkin berasal dari binatang emas surgawi yang hampir mencapai tingkat terobosan. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun menatap Beigong Hongtian dan memarahi, kau tidak pandai melakukan sesuatu, kan? Ekspresinya sangat dingin. Dia tidak menyukai Beigong Hongtian, tetapi dia tahu mengapa dia melakukan ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Istana Pedang Segudang menerima Ye Chen sebagai murid, berdasarkan pentingnya Yang Mulia Abadi King Jian yang melekat pada Ye Chen, dia pasti terkait dengan beberapa masalah rahasia Istana Pedang Segudang. Mungkin warisan yang dia peroleh adalah milik salah satu ahli mereka yang telah meninggal. Namun, Yang Mulia Abadi Ling Yun tetap tidak terpengaruh. Dia sendiri adalah ahli alam penciptaan, dan meskipun Istana Roh Abadi lebih lemah dari Istana Pedang Segudang, mereka secara bertahap menurun dan sekarang memiliki banyak musuh. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang membunuh Ye Chen, dia juga tidak akan terlibat dengan kematiannya. Bahkan jika mereka menemukan bahwa dia terlibat, paling-paling, mereka hanya akan marah padanya. Tidak mungkin mereka ingin menambahkan Istana Roh Abadi ke daftar musuh mereka yang sudah panjang. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Ada yang salah. Leluhur ras jiwa tampaknya telah menemukan sesuatu, dan matanya tertuju pada proyeksi gambar. Lihat apa yang dilakukan anak ini. Mendengar suara leluhur ras jiwa, tatapan Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Beigong Hongtian beralih ke layar lagi, hanya untuk melihat Ye Chen terbang di udara dan melawan 11 penjaga boneka. Para penjaga boneka ini diciptakan menggunakan teknik rahasia ras jiwa dengan menanamkan kekuatan penghancur ke dalam tubuh para kultivator saat mereka masih hidup, lalu membunuh mereka dan mengubah mereka menjadi boneka. Ini memungkinkan para penjaga boneka untuk mempertahankan dan menggunakan kekuatan penghancur di tubuh mereka. Secara logika, para penjaga boneka ini seharusnya memiliki kekuatan ofensif yang besar. Namun, Ye Chen dengan mudah mengalahkan 11 penjaga boneka ini secara berurutan. Sesuatu yang luar biasa dan tak terduga sedang terjadi di sini. Fisik Ye Chen. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Leluhur ras jiwa berdiri dengan ekspresi terkejut. Tanpa sadar dia berjalan ke proyeksi gambar. Dia dengan hati-hati mengamati tindakan Ye Chen dan melihat bahwa yang terakhir mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan penghancur dari para penjaga boneka. Dia membelai jenggotnya dan berkata, tubuh fisik anak ini sebenarnya setara dengan ahli alam kekacauan primordial. Meskipun kuat, seharusnya mustahil baginya untuk menahan kekuatan penghancur sebanyak itu, tetapi dia secara aktif menyerap semuanya. Ya dewa, monster macam apa ini? Ada yang salah dengan tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan iblis khusus di dalam dirinya. Kemampuan untuk menyerap kekuatan itu dikaitkan dengan para pembudidaya iblis, jadi saat kata-kata ini keluar, ketiga ahli alam penciptaan saling memandang dengan heran dan tidak percaya. Mengabaikan betapa tidak masuk akalnya menyerap kekuatan penghancur, istilah kekuatan iblis saja sudah cukup untuk mengguncang mereka. Kekuatan seperti itu biasanya bawaan, dan tidak terkait dengan kultivasi, yang berarti garis keturunan Ye Chen luar biasa. Faktanya, sangat mungkin dia adalah keturunan Dewa Iblis kuno. Keturunan Dewa Iblis. Dia mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan iblis, dan itu hanya menyerap kekuatan penghancur secara pasif. Leluhur ras jiwa langsung mengingat semua informasi yang telah dibacanya tentang masalah ini dari zaman kuno. Beberapa di antaranya adalah tentang Dewa Iblis, Raja Binatang Iblis, dan ahli lain dari zaman kuno di benua Lingwu.
Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada yang cocok dengan ini dalam catatan ras jiwa, tidak ada catatan tentang jenis kekuatan garis keturunan ini, tetapi aku dapat mengatakan bahwa itu sangat kuat. Dia adalah keturunan Dewa Iblis yang merupakan ahli yang sangat kuat di zaman kuno, atau dia adalah nenek moyang garis keturunan ini. Semakin banyak leluhur ras jiwa berbicara, semakin terkejut dia. Sebelumnya, dia telah merasakan kekuatan garis keturunan yang kejam, dan bahkan agak jahat, di tubuh Ye Chen. Namun, dia tidak menyangka garis keturunan dan tubuh fisik Ye Chen mampu menyerap kekuatan penghancur, yang dikenal sebagai kekuatan dengan kekuatan paling ofensif di dunia. Bahkan pemilik garis keturunan kelas 1 tidak dapat melakukan ini. Dia belum pernah mendengar ada orang dari keluarga naga suci atau keluarga naga surgawi yang mampu melakukan ini. Itu garis keturunan baru. Beigong Hongtian dan Yang Mulia Abadi Ling Yun mengulanginya pada diri mereka sendiri, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Garis keturunan baru berarti bahwa seorang kultivator memiliki garis keturunan generasi pertama, dan itu juga merupakan versi garis keturunan terkuat. Jika Ye Chen adalah nenek moyang garis keturunannya, masa depannya akan tak terbatas. Tentu saja, ada kemungkinan lain, dan itu adalah meridian yang lumpuh. Setiap garis keturunan generasi pertama yang belum terbangun akan dianggap sebagai garis keturunan yang tidak berguna. Ada banyak garis keturunan generasi pertama di benua Lingwu, tetapi hanya sejumlah kecil dari mereka yang benar-benar terbangun. Perbedaan nilai antara keduanya tidak terukur. Itulah sebabnya keluarga Jiang dari Huaxia meninggalkan Ye Chen saat itu, karena dia dikatakan memiliki akar fana dan meridian yang lumpuh. Sudah seharusnya, dia tidak dapat berkultivasi. Tanda seru. Bab 1446, dia harus mati. Seseorang seperti Ye Chen, dengan akar fana dan meridian yang lumpuh, pasti tidak akan memiliki prestasi apapun dalam kultivasi, itulah sebabnya keluarga Jiang menganggapnya sebagai noda pada garis keturunan dan reputasi mereka. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Chen akan memicu batu hitam saat ia mencapai usia dewasa, dan kemudian bakatnya mulai bangkit. Garis keturunannya juga berangsur-angsur bangkit, tetapi tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum sepenuhnya terbangun. Niat membunuh di mata semua orang semakin kuat dan kuat. Meskipun ada jaminan bahwa garis keturunan Ye Chen akan bangkit dalam hidupnya, Ye Chen sudah mulai menunjukkan taringnya. Jika garis keturunannya terus bangkit, itu memang bisa mengancam mereka. Kita tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Kalau begitu, formasi itu akan menjadi tempat peristirahatannya yang kekal. Leluhur ras jiwa dan Beigong Hongtian membuat keputusan mereka. Bunuh. Sekarang setelah mereka menyinggung Ye Chen, dia harus dibunuh sebelum dia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mereka harus menghentikan bahaya sejak awal. Pemegang garis keturunan generasi pertama memiliki kesempatan untuk mencapai alam gerbang tertutup di masa depan, atau bahkan lebih dari itu. Patriark ras jiwa mengeluarkan batu hijau biru dengan rune kuno yang mengalir di sekitarnya. Dia menyerahkan batu itu kepada Beigong Hongtian dan berkata dengan tatapan penuh arti, saya telah menandatangani kontrak, jadi saya tidak dapat menyerang Ye Chen. Ini adalah batu inti formasi yang mengendalikan formasi naga 10.000 jiwa. Anda mengendalikan dan mengubah formasi untuk menjebak dan membunuh Ye Chen. Mata Yang Mulia Abadi Ling Yun bersinar tetapi dia tidak menghentikannya, dia juga tidak menyuarakan persetujuan. Beigong Hongtian dengan cepat meraihnya. Kemudian, dia menyalurkan kesadarannya, merasakan semua penjaga boneka alam Raja Surgawi di lapisan ketiga formasi naga 10.000 jiwa. Ekspresinya berubah. Mengapa ada 5 penjaga boneka alam Raja Surgawi tingkat 8 dan 9? 3 penjaga boneka alam Raja Surgawi tingkat 8. 2 penjaga boneka alam Raja Surgawi tingkat 9. Bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa tidak ada penjaga boneka alam Raja Surgawi tahap akhir? Haha, bagaimana aku bisa meletakkan semua kartu trufku di atas meja? Roh formasi, naga jiwa semesta, tidak mau datang ke lapisan ketiga untuk membunuh Ye Chen karena memandang rendah dirinya. Namun, kita dapat memobilisasi penjaga boneka tersembunyi ini untuk membunuhnya. Mata leluhur ras jiwa menunjukkan kekejaman. Tampaknya informasi tentang formasi naga 10.000 jiwa yang telah bocor ke dunia luar tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Hahaha, bagus. Ye Chen harus mati hari ini. Beigong Hongtian mencubit batu hijau biru dan mengeluarkan setetes esensi darahnya, memasukkannya ke dalam batu. Segera, lampu hijau mulai berkedip terus-menerus. Setelah itu,
Beigong Hongtian merasakan sesuatu dan senyum jahat muncul di wajahnya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan seutas kesadarannya mengalir ke dalam formasi menuju 5 penjaga boneka yang tersembunyi. Para penjaga boneka yang awalnya tersembunyi di dalam lava gunung berapi itu langsung membubung ke langit dan langsung menuju Ye Chen, memancarkan niat membunuh. Di dalam formasi, wus, wus, wus. Suara udara yang terkoyak terdengar saat 5 penjaga boneka penghancur lava muncul di langit dan membentuk formasi 5 elemen. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam, memiliki busur panjang di pinggang mereka, dan memegang pedang panjang berwarna merah darah. Wajah mereka sehitam besi, dan mata mereka seperti lava. Mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Kekuatan gabungan dari kelima penjaga boneka ini sebanding dengan kekuatan gabungan dari 30 penjaga boneka yang tersisa. Leluhur ras jiwa telah menempatkan para penjaga boneka ini di sini. Selama bertahun-tahun, banyak ahli yang telah tewas akibat serangan gabungan dari 70 penjaga boneka. Setelah itu, dia mengubah mayat mereka menjadi penjaga boneka baru dan menempatkan mereka di sini di lapisan ketiga formasi. Jadi, meskipun jumlah penjaga boneka yang dihancurkan, mereka selalu diisi ulang hingga jumlah semula 70. Namun, kelima orang ini berbeda, karena mereka telah disempurnakan dari para ahli terkuat yang telah dikalahkan oleh tinju hitam pemakan manusia di lapisan kedua, dan mereka bahkan agak berakal. Di kejauhan, dalam badai pasir, Ye Chen menusukkan pedangnya. Ki pedang yang tak terbatas menyapu dan menghancurkan badai pasir. Pada saat yang sama, dia mengalahkan 3 penjaga boneka dengan satu serangan pedang, lalu berbalik dan meninju yang lain ke tanah. Tangan kirinya mencengkeram kepala seorang penjaga boneka. Telapak tangannya seperti lubang hitam, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan penghancur yang dimilikinya. Dengan setiap detik yang berlalu, auranya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Ye Chen dapat menyerap kekuatan penghancur penjaga boneka saat bertarung. Bang, bang, dentang. Beberapa ledakan terdengar. 5 penjaga boneka alam Raja Dewa yang telah dihisap kering kekuatan penghancurnya dihancurkan dan ditendang ke samping. 28, 30, 37, 41. Ye Chen menggumamkan angka-angka itu saat dia bertarung. Pedang pembunuh dewa di tangannya menyala dan menyapu para penjaga boneka yang terbang ke arahnya. Sekarang, dia telah menyerap kekuatan 41 penjaga boneka dan menghancurkan mereka. Dari 29 penjaga boneka yang tersisa, hanya 18 yang ada di sini. Sisanya masih dalam perjalanan. Bang! Ye Chen meninju dada salah satu penjaga boneka. Kekuatan hisap yang sangat kuat meletus dari lengannya, menyerap kekuatan penghancur di dalamnya. Kemudian, dengan goyangan lengannya, penjaga boneka itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang penjaga boneka lainnya dan berpikir dalam hati, tidak cukup. Tidak cukup. Kekuatan penghancur dari para penjaga boneka ini tidak cukup untuk memahami dao penghancuran. Pada saat ini, Ye Chen memiliki 4 dao. Dao besar nirvana dapat menyerap rentang hidup. Dao besar pedang abadi meminjamkan elemen yang tidak dapat dihancurkan dan tak berujung pada serangannya. Dao besar pembantaian memperkuatnya dalam menghadapi kesulitan dan memberdayakannya saat dia membunuh lebih banyak musuh. Dao besar Buddha memberikan tubuhnya sifat penyembuhan dan pemurnian. Jika dia memahami dao besar penghancuran, ketika dia mencapai alam kekacauan primordial, kekuatan 5 daunnya dan hukum yang sesuai, ketika menyatu, akan lebih kuat dari hukum 5 elemen, dan akan mampu menyaingi hukum ruang waktu. Bab 1447, Perubahan Mendadak. Saat itu, dia akan memiliki 4 dao yang difokuskan pada serangan, dan 1 dao yang difokuskan pada penyembuhan. Kecuali jika dia menghadapi musuh yang dapat membunuhnya dalam satu gerakan, atau meniadakan sebagian kekuatannya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Sementara Ye Chen terus-menerus menyerap kekuatan penghancur, pedang panjang berwarna merah darah yang mengandung niat pedang murni menembus udara. Ye Chen merasakan ada yang salah dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Dentang, suara logam yang bertabrakan dapat terdengar, dan saat kekuatan dahsyat itu menghantamnya, ekspresi Ye Chen berubah drastis. Kekuatan ini, bagaimana mungkin? Bang! Tubuh Ye Chen terlempar ke belakang dan berguling di tanah. Darah merembes keluar dari sudut bibirnya dan organ-organ dalamnya terguncang. Dia dengan cepat menelan pil untuk menstabilkan luka-lukanya. Dia melihat pedang pembunuh dewa di tangannya. Ada retakan. Terlebih lagi,
retakan itu akan meluas. Kekuatan macam apa yang dimiliki serangan itu? Pedang pembunuh dewa adalah artefak tingkat Raja Dewa tingkat 9, tetapi sebanding dengan artefak tingkat kekacauan purba tingkat 2. Pedang itu hanya memblokir satu serangan, tetapi sudah retak. Apakah itu boneka penjaga alam kekacauan purba? Wus! Wus! Ye Chen mendongak dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya dipenuhi dengan dingin. 3 pedang panjang berwarna merah darah datang dari 3 arah yang berbeda. Ye Chen dengan cepat melompat menjauh dan menghindari pedang panjang berwarna darah yang terbang dekat dengan tanah. Ketika dia berada di udara, dia menggunakan teknik pedang untuk menangkis pedang panjang berwarna darah lainnya. Namun, ketika Ye Chen terbalik dan mendarat di tanah, ada kilatan merah lagi saat pedang panjang berwarna merah darah lainnya menyerang ke arahnya. Itu terlalu cepat, dan tidak ada waktu bagi Ye Chen untuk bereaksi. Puci! Pedang panjang berwarna merah darah itu menebas luka terbuka di lengan Ye Chen, dan kekuatan dari niat pedangnya mendorong tubuhnya mundur puluhan meter. Niat membunuh yang tak berujung menyelimutinya saat ini. Sialan, apa yang terjadi? Ketiganya adalah senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 9 dan semuanya mengandung daya hancur yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Ye Chen meraih gagang salah satu pedang panjang dan memutarnya ke kiri. Dia mengerahkan daya hancur di tubuhnya untuk melawan dan menangkis pedang panjang berwarna darah itu. Pada akhirnya, pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tuannya yang berjarak 1000 meter. Dia mendongak dengan terkejut dan melihat 5 penjaga boneka penghancur lava. Ye Chen mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tidak buruk. Tampaknya orang tua dari ras jiwa itu punya rencana cadangan. Pertunjukan akhirnya dimulai. 5 penjaga boneka alam Raja Surgawi tingkat puncak. Dengan daya hancur yang mereka miliki, mereka sekuat ahli alam kekacauan primordial tingkat pertama. Selanjutnya, senjata mereka sebanding dengan artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 3. Baiklah, karena kau telah memobilisasi penjaga boneka yang kuat, aku akan menggunakan mereka untuk mengasah teknik bela diriku. Ye Chen melompat maju untuk melawan kelima orang itu, tetapi dengan cepat ia terdesak karena kekuatan mereka melampaui dirinya. Kelima penjaga boneka itu disusun dalam formasi 5 elemen, berdiri di timur, selatan, barat, dan tengah. Dengan bantuan formasi itu, mereka menjadi lebih kuat. Dalam beberapa menit, Ye Chen berlumuran darah. Ye Chen dapat menahan atau bahkan menyerap kekuatan penghancur dari penjaga boneka biasa, tetapi ia belum dapat melakukan hal yang sama kepada kelima orang ini saat bertarung. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya bocah kecil ini sudah mati. Leluhur ras jiwa membelai jenggotnya saat ia melihat Ye Chen dikepung dan diserang oleh kelima penjaga boneka itu. Ia berkata dengan tenang, kurasa ia akan mati dalam waktu 1 jam. Karena itu, aku benar-benar ingin memurnikan tubuhnya menjadi boneka. Jika kekuatannya ditambahkan ke kelima orang itu, maka mereka bahkan akan mampu mengalahkan ahli alam primordial chaos tingkat ketiga atau keempat. Tubuh fisik dan garis keturunan Ye Chen yang luar biasa membuatnya menjadi subjek yang sempurna untuk memurnikan pelindung boneka, dan akan semakin memperkuat lapisan ketiga formasi tersebut. Tanpa diduga, tantangan Ye Chen merupakan hadiah yang luar biasa bagi ras jiwa. Sayang sekali, dia menghela napas dan berkata, karena dia adalah murid istana Myriad Swords, aku harus mengembalikan mayatnya kepada mereka. Sungguh sia-sia. Kelima pelindung boneka penghancur lava ini dapat membunuh ahli alam primordial chaos tingkat kedua, apalagi seorang kultivator alam semi-divine tingkat 8 seperti Ye Chen. Dari sudut pandangnya, hasilnya sekarang sudah pasti. Orang tua, sebaiknya kau tidak punya ide apapun tentang mayat Ye Chen. Mayatnya berguna bagiku dan istana Myriad Swords. Para muridku perlu melihat mayat itu, begitu juga tetua King Jian, jadi jangan pernah berpikir tentang itu, kata Yang Mulia Abadi Ling Yun dengan dingin. Dia harus mengambil kembali mayat Ye Chen. Kalau tidak, kedua muridnya itu tidak akan percaya bahwa dia sudah mati. Mungkin kematiannya bahkan akan menginspirasi mereka untuk berkultivasi lebih keras untuk membalas dendamnya. Itu pasti mungkin. Uhuk-uhuk, kalian berdua sangat menarik. Beigong Hongtian juga tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia melihat situasi yang terungkap di layar. Begitu Ye Chen meninggal, maka dia tentu tidak perlu khawatir tentang Ziyu. 1 jam. Aku tidak menyangka bisa menyelesaikan masalah ini secepat ini. Beigong Hongtian bersandar di kursinya dan meminum tehnya dengan nyaman.
Dia memejamkan matanya sedikit dan menunggu kematian Ye Chen yang tak terelakkan, setelah itu dia akan masuk ke dalam formasi untuk mengambil mayat itu. Kemudian, dia akan memberitahu Istana Pedang Segudang untuk datang dan mengidentifikasi serta mengambil kembali mayat itu. Oh, para murid yang mulia abadi Ling Yun dan putrinya sendiri mungkin perlu melihat mayat itu juga. Setelah itu selesai, masalah ini akan benar-benar selesai, dan keluarga Beigong akan menuai panen yang besar. Tanda seru. Bab 1448, lakukan atau mati. Beigong Hongtian bahkan berpikir untuk membagi harta milik Ye Chen. Bagaimanapun, bocah itu pasti telah memperoleh banyak kesempatan dari reruntuhan Sekte Buddha Emas, dan bahkan dari warisan yang telah diperolehnya. Harta karun itu akan berguna bagi keluarga Beigong. Di dalam formasi naga 10.000 jiwa, badai pasir yang terbentuk dari Ki Pedang mendatangkan malapetaka di mana-mana. Di tengah badai pasir ini berdiri seorang pemuda berlumuran darah, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad. Dia memang bisa menggunakan kekuatan makam samsara untuk menghadapi para penjaga boneka ini, tetapi dia tidak ingin bergantung pada apapun selain kekuatannya sendiri saat ini. Kalau tidak, segalanya hanya akan menjadi lebih sulit ketika dia sampai di lapisan kedua dan pertama formasi tersebut. Selain itu, dao pembantaian hanya dapat diperkuat setelah mengalami situasi hidup dan mati. Semakin kuat musuh, semakin kuat dia. Ini adalah dao bela dirinya. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berubah dari sepotong sampah yang dibenci semua orang menjadi salah satu jenius paling kuat di benua Lingwu. Selain itu, dia sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk memahami dao penghancuran. Wus, 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 bang, bang, sinar cahaya menyambar saat serangan saling terhubung. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tubuhnya telah ditusuk puluhan kali oleh pedang panjang berwarna merah darah. Kalau saja tubuh fisiknya tidak mencapai tingkat kedua dari alam tubuh Void, dia pasti sudah mati. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak dapat memahami dao penghancuran. Serap, aku hanya harus terus mencoba menyerapnya. Ye Chen menyingkirkan pedang pembunuh dewa saat tangannya meraih kepala dua penjaga boneka kehancuran lava dan dengan panik mencoba menyerap kekuatan kehancuran mereka. Wus, wus, wus. Aliran aura kecoklatan tersedot keluar dari dua penjaga boneka, dan secara bertahap mengalir ke lengan Ye Chen. Lengan Ye Chen berubah menjadi coklat seolah-olah dia telah diracuni, tetapi dia terus berjuang untuk menyerap dan memurnikan kekuatan penghancur, berusaha keras untuk membentuk fondasi dao penghancuran di tubuhnya. Bang, bang, tiga penjaga boneka lainnya terus menyerang Ye Chen dengan tinju, kaki, dan pedang panjang mereka, jadi Ye Chen melepaskan beberapa artefak kelas kekacauan primordial untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia masih terluka oleh serangan mereka. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen ditusuk lebih dari 100 kali oleh ki pedang mereka, dan pertahanannya berada pada batasnya. Hari ini, aku akan memahami dao penghancuran, atau aku akan mati di sini. Aku menolak untuk percaya bahwa beberapa penjaga boneka ini dapat membunuhku. Ye Chen meraung. Dia tidak peduli tentang hal lain dan meledak dengan setiap ons kekuatannya, menyerap kekuatan penghancur dari dua penjaga boneka penghancur lava. Di dalam makam samsara, Lan Suiwei mengangguk tanda setuju. Aku makin menyukai anak ini. Dia punya sifat kejam yang jarang ada di antara para kultivator. Dia tidak hanya kejam kepada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Sejak zaman dahulu, mereka yang bisa bertahan dalam kesulitan dan rasa sakit seperti itu, kalau mereka tidak mati, akan menjadi tokoh hebat yang akan menggemparkan dunia. Anak ini tidak hanya berbakat, tapi kegigihan dan tekadnya juga mengagumkan. Aku penasaran apakah anak ini bisa mencapai puncak benua Lingwu. 10.000 tahun yang lalu, meskipun aku menerima banyak murid, aku tidak pernah punya murid yang benar-benar memuaskanku. Kupikir ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Mungkin bukan hal yang buruk kalau tubuh asliku terperangkap di tempat itu dan jiwa suciku ada di sini. Mungkin itu kehendak surga. Dengan dia sebagai muridku, aku tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak membantu Ye Chen. Kalau dia dan tiga Buddha emas mengambil tindakan, Ye Chen tidak akan mati. Namun, mereka memilih untuk menghormati tekad dan keputusannya, dan hanya menyaksikan saat dia menahan serangan dari tiga penjaga boneka penghancur lava sambil mencoba memadatkan dao penghancuran. Tidak ada cara lain. Jika Ye Chen tidak melakukan ini, dia akhirnya akan dibunuh oleh 5 boneka penghancur lava dalam waktu kurang dari 1 jam,
kecuali tentu saja dia menggunakan kekuatan makam samsara untuk melarikan diri. Namun, itu akan merusak hati daunnya dan membatasi kemajuan kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan dao penghancuran dari kekuatan penghancur yang diserapnya dari dua penjaga boneka penghancur lava ini. Ark, hancur. Ye Chen meraung dan meledakkan dua penjaga boneka penghancur lava alam Raja Surgawi tingkat 8, dan beberapa saat kemudian, sungai kehancuran muncul di belakangnya. Airnya yang berwarna coklat melonjak dan gelombang kekuatan kehancuran terpancar darinya, dengan jelas menunjukkan kekuatannya untuk membunuh dan menghancurkan. Dao penghancuran. Hahaha. Baiklah, saatnya untuk mengambil sisa kekuatannya juga. Giliranmu. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum jahat saat dia melihat tiga penjaga boneka penghancur lava yang tersisa. Ye Chen menyingkirkan artefak kelas kekacauan primordialnya dan menyerang ke depan. Dia meraih penjaga boneka dan melepaskan dao penghancuran di tubuhnya. Dalam sekejap, dia menyerap kekuatan penghancur dari penjaga boneka, lalu mengejar dua penjaga boneka lainnya yang telah melarikan diri. Dia tegas dan mendominasi, mencoba melarikan diri. Sepertinya itu makhluk hidup, yang berarti itu mungkin dimurnikan dari orang yang masih hidup. Ras jiwa benar-benar ganas. Lupakan saja, aku akan melepaskanmu dari kesengsaraanmu. Ye Chen terbang dan meraih penjaga boneka alam Raja Surgawi tingkat 9. Dia tidak lagi takut dengan kekuatan penghancur mereka, dan hanya menyerap kekuatan penghancur sebelum meledakkannya. Meskipun dia tidak maju, dia sekarang memiliki dao tambahan, yang hampir menggandakan kekuatan tempurnya. Bahkan para ahli alam primordial chaos akan kesulitan menghadapi Ye Chen kecuali mereka memiliki artefak tingkat integrasi dao, di mana mereka dapat menggunakan kekuatan temporal untuk menahannya. Bang! Penjaga boneka penghancur lava terakhir meledak, dan pada saat yang sama, dao penghancurannya disempurnakan. Sekarang, hanya dao Buddha yang tersisa, yang kurang 30% sebelum sempurna. Jika tidak, Ye Chen akan mencapai tingkat ke-9 alam semi surgawi, dan akan dapat mulai menyempurnakan artefak tingkat integrasi dao untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Bab 1449, Giliranku bertindak. Orang tua, aku tahu kau sedang mengawasiku. Karena kau mengirim penjaga boneka yang kuat ke sini, aku akan membantumu dan membersihkan semua penjaga boneka di luar sini. Ye Chen tidak memasuki lapisan kedua, tetapi menyapu lapisan ketiga, menghancurkan setiap penjaga boneka yang dilihatnya, sambil juga menyerap kekuatan penghancur mereka. Akhirnya dia tiba di perbatasan antara lapisan ketiga dan kedua. Orang tua, tunggu saja. Ketika aku keluar dari formasi ini dan menyelamatkan Jilin, aku akan menghancurkan wilayah Sol Rache. Kemudian, Ye Chen memasuki level kedua, Blackwater Mystic Domain. Itu adalah sungai hitam yang sangat lebar. Ditambah dengan niat membunuh yang kuat yang dipancarkannya, air itu memiliki sifat korosif yang kuat. Tubuh seorang kultivator alam tubuh penguasa biasa akan hancur di dalam air, bahkan sebelum ikan hitam pemakan manusia mencapai mereka. Hanya mereka yang telah mencapai alam transformasi astral dan di atasnya yang dapat menahan kemampuan korosif air sungai. Ye Chen sedang mencari tempat untuk menyeberangi sungai, tetapi pada saat yang sama, tiga orang yang menyaksikan apa yang sedang dilakukannya memiliki wajah pucat, terutama leluhur ras jiwa. Dia sangat marah sehingga giginya mulai retak karena menggertakkan giginya terlalu keras, dan dia akan menghancurkan kursinya. Ye Chen, bocah nakal itu. Beraninya dia menghinaku. Sialan, sialan. Kecil itu. Leluhur ras jiwa sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Jika bukan karena kontrak, dia akan segera menyerbu dan membunuh Ye Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan oleh semut ini? Kami meremehkannya. Ekspresi Bei Gong Hongtian juga jelek. Napasnya menjadi berat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya berulang kali. Ye Chen? Oh Ye Chen, apa asal-usulmu? Kau benar-benar menahan serangan 5 penjaga boneka penghancur lava, mengalahkan mereka, menyerap kekuatan penghancur mereka, dan memadatkan dao penghancuranmu sendiri. Siapa kau sebenarnya? Jika kau adalah murid langsung dari Tetua Agung Istana Pedang Segudang, atau mungkin bahkan keluarga atau sekte papan atas, katakan saja, dan aku akan segera membantumu. Bei Gong Hongtian mulai goyah lagi. Dia ingin membunuh Ye Chen tadi, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia melihat bahwa Ye Chen telah menjadi lebih kuat. Sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia harus diam-diam membantu Ye Chen.
Jika anak ini benar-benar memiliki ahli alam penciptaan atau alam aperture bintang yang mendukungnya, maka keluarga Beigong akan mendapat keuntungan dari berpindah pihak, yaitu, selama Ye Chen memaafkan pelanggaran mereka sebelumnya. Setidaknya aku tidak berselisih dengan Ye Chen sepenuhnya. Kita bisa bicara, kurasa. Pasti ada cara untuk menyelesaikan ini. Kalian berdua dianggap eksistensi dengan status tertentu di benua Lingwu, tetapi kalian tidak setegas bocah ini. Yang Mulia Abadi Ling Yun dapat mengetahui apa yang sedang mereka berdua pikirkan. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mencibir dingin. Ling Yun yakin dia mengenal Ye Chen dengan baik. Dia hanyalah murid dari seorang ahli kuno yang perkasa dari pegunungan Kunlun. Bagaimana dengan Istana Pedang Segudang? Ye Chen paling-paling adalah pewaris dari ahli alam integrasi Dao atau alam penciptaan yang telah meninggal. Dalam hal ini, baik Ji Siking maupun Xia Ruoxue lebih baik daripada Ye Chen. Lagi pula, tidak seperti ahli yang telah meninggal itu, guru mereka masih hidup. Namun, meskipun dia sekarang telah mendapatkan rasa hormat terhadap Ye Chen, mengingat sikapnya terhadapnya, dia tidak akan pernah menerimanya kecuali dia bersedia berlutut dan bersujud kepadanya sebagai permintaan maaf. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengakui hubungannya dengan murid-muridnya. Yang terpenting, anak ini tidak tahu betapa pentingnya untuk takut pada yang kuat di benua Lingwu, yang hanya akan mempercepat kematiannya. Batuk-batuk. Orang tua dari ras, ada beberapa ikan iblis di lapisan kedua, kan? Mata Yang Mulia Ling Yun berkilat dengan niat membunuh. Karena bocah rendahan Ye Chen ini tidak mau menundukkan kepalanya padanya, dan ingin merayu murid-muridnya, lebih baik dia mati. Dia hanya akan mempertimbangkan pilihan lain jika dia entah bagaimana berhasil selamat dari cobaan ini. Bukannya tidak ada 30 ikan iblis pemakan manusia tahap awal Raja Surgawi, yang jika digabungkan, dapat memobilisasi 300.000 ikan hitam pemakan manusia alam kaisar tertinggi dan semi-surgawi dan melahap Ye Chen dalam sekejap. Namun, aku telah jatuh ke dalam perangkap Ye Chen yang tercela. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya sendiri. Leluhur ras jiwa mengejek dirinya sendiri. Tatapannya mendarat pada Beigong Hongtian dan dia segera mengungkapkan senyum dingin. Tuan Beigong, aku harus merepotkanmu dengan ini. Tentang ini, Beigong Hongtian mulai bimbang. Ia sesekali memandang Yang Mulia Abadi Ling Yun dan berkata, Senior Ling Yun ada di sini, dan karena ia menyarankannya, menurutku sebaiknya ia yang mengendalikan formasi, katanya sambil menyerahkan batu formasi kepada Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ia merasa lebih baik jika ia tidak lagi melibatkan diri dalam urusan anak ini. Baik itu kompetisi 100 sekte, penjelajahan reruntuhan sekte Buddha Emas, atau upacara pengorbanan ras jiwa, setiap kali ia mengira anak ini akan mati, ia tetap selamat. Namun, bukan hanya itu. Ia juga menjadi semakin kuat setiap kali. Kalau begitu, lebih baik duduk santai dan melihat apa yang terjadi. Jika Ye Chen benar-benar mati, maka ia akan mengubah nada bicaranya lagi. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Beigong, Yang Mulia Abadi Ling Yun mengejek Beigong Hongtian saat ia mengambil batu inti formasi. Ia berpikir dalam hati, Ye Chen, oh Ye Chen, kau seharusnya tidak bersikap tidak hormat kepadaku. Ini akan menjadi ujianku untukmu. Mari kita lihat apakah kau selamat. Seseorang harus membayar harga atas tindakannya. Sebelum ini, aku memilih untuk tidak membunuhmu karena belas kasihan, dan karena kedua muridku mencintaimu. Aku berharap kau akan mati dalam suatu pertempuran atau di suatu alam rahasia di luar sana sehingga kedua muridku dapat berkultivasi dengan damai, tetapi tampaknya aku harus membunuhmu secara pribadi. Karena kau menolak kebaikanku, dan menolak untuk meminta maaf dan bersujud, kau akan menuai apa yang kau tabur. Kau akan membayar harga atas kekeras-kepalaanmu. Ekspresi Yang Mulia Abadi Ling Yun berubah dingin, dan dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam batu itu, mengirimkan seutas kesadarannya ke dalam formasi itu. Dia mengendalikan ikan-ikan iblis di lapisan kedua formasi itu, yang menyebabkan ratusan ribu ikan hitam pemakan manusia membunuh Ye Chen. Tanda tanya. Bab 1450, Ren. Ji Siking, Xia Ruoxue, gumamnya, kedua muridku yang terkasih, tolong jangan salahkan aku. Ye Chen terlalu sombong dan angkuh. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, dia akan mati besok. Karena dia akan mati, lebih baik dia mati di tanganku. Lebih baik daripada mati di tangan orang lain. Adapun pegunungan Kunlun milik Ye Chen, aku akan melindunginya. Aku tidak akan membiarkan siapapun dari pegunungan Kunlun mati di tangan Sekte Pedang Darah atau Klan Roh Darah,
jadi dia bisa beristirahat dengan tenang, dan kalian berdua bisa berkultivasi dengan tenang. Prestasi masa depan Ji Siking dan Xia Ruoxue ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Mereka sama sekali tidak cocok dengan orang lemah seperti Ye Chen. Batuk-batuk. Aku mau teh. Beigong Hongtian berbalik dan meregangkan tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang mulia abadi Ling Yun. Wanita ini sangat kejam. Dia segera mengerahkan kekuatan penuh dari lapisan kedua formasi untuk membunuh Ye Chen, dan bahkan menggumamkan kata-kata seperti itu. Wanita ini terlalu kejam dan kejam. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Oh tidak, Beigong Hongtian memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Dia diam-diam menghubungi 9 tetua agung alam penciptaan dari keluarga Beigong. Bagaimana jika wanita tua yang kejam ini membunuh Ye Chen, lalu menjebaknya dan leluhur ras jiwa atas kejahatan itu? Dia harus meminta para tetua agung untuk menunggu di dekatnya, untuk berjaga-jaga. Leluhur ras jiwa menyaksikan adegan ini dan menyesap tehnya dengan tenang. Dia telah mencapai tujuannya. Selama Ye Chen meninggal dalam formasi, dan dia bukan orang yang mengendalikannya, Dao Surgawi tidak akan menghukumnya karena melanggar kontrak. Ling Yun adalah orang yang melakukan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam formasi naga 10.000 jiwa, di domain mistik air hitam, Ye Chen menemukan jembatan gelap dan segera menyembunyikan auranya sebaik mungkin saat menyeberangi sungai dengan diam-diam. Dia bahkan bisa melihat ikan hitam pemakan manusia berenang di dalam sungai di dekatnya. Ye Chen menatap ke depan, melangkah dengan hati-hati dan tenang. Ia melihat ikan-ikan hitam pemakan manusia ini, yang tampak seperti piranha. Namun, piranha paling besar berukuran sebesar telapak tangan. Sebagai perbandingan, masing-masing ikan hitam pemakan manusia ini berukuran seperti manusia, dan giginya sangat tajam, bahkan dapat melukai mereka yang memiliki tubuh fisik alam transformasi astral. Selain itu, tubuh ikan hitam pemakan manusia ini dipenuhi dengan racun. Racun ini tidak kalah kuatnya dengan racun jiwa. Begitu bersentuhan dengan tubuh manusia, kecuali jika pil obat tingkat integrasi Dao digunakan untuk mengobatinya, orang itu pasti akan mati. Saat ia berjalan dengan tenang, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. 1000 meter di atasnya ada awan petir yang ganas. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar bola-balik. Pada saat yang sama, tidak ada makhluk hidup di langit yang luas. Kau tidak bisa terbang di langit, karena ikan hitam pemakan manusia dapat melompat langsung dari permukaan sungai dan ke awan. Ye Chen mengingat informasi yang telah diperolehnya dari sekte berbasis intelijen sebelumnya. Jika ia terbang, ia akan langsung diterkam oleh ratusan ikan hitam pemakan manusia dan dilahap. Tiba-tiba, air mulai beriak, ketika Ye Chen memfokuskan pandangannya, ia melihat ikan hitam pemakan manusia menyerbu ke arahnya dari kedua sisi sungai. Dalam sekejap, sungai dalam jarak 100 meter darinya dipenuhi dengan ikan hitam pemakan manusia. Ada puluhan ribu dari mereka dan mereka semua menatapnya. Di antara mereka ada ikan iblis sepanjang 10 meter. Sepasang mata ikan biru esnya dipenuhi dengan aura kematian. Sialan, binatang buas ini telah menemukanku. Tunggu. Bukan hanya ikan hitam pemakan manusia, tetapi bahkan ikan iblis telah muncul. Tampaknya seseorang telah memobilisasi mereka. Pasti salah satu dari 3 orang tua itu. Sialan, begitu Ye Chen selesai berbicara, ratusan ikan hitam pemakan manusia menerjangnya dengan ganas. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan tombak dewa iblis penghancur jiwa dan pedang pembunuh dewa. Dia melepaskan kekuatannya dan melepaskan gelombang ki tombak, ki pedang, dan petir, membentuk gelombang pasang raksasa yang menyapu ke arah ikan-ikan yang datang. Ledakan, 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 ledakan terus-menerus terdengar saat tubuh puluhan ikan hitam pemakan manusia meledak. Namun, ribuan lainnya melompat untuk menggantikan mereka, siap menyerang Ye Chen saat dia berdiri di jembatan. Sialan, aku tidak peduli lagi. Ye Chen melompat. Dia tidak bisa lagi berdiri di jembatan yang gelap. Kalau tidak, menghadapi aliran ikan hitam pemakan manusia yang tak berujung ini, dia pasti akan mati jika dia jatuh ke sungai. Dia baru berjalan 100 meter ketika puluhan ribu ikan hitam pemakan manusia dengan cepat melompat keluar dari sungai di sekitarnya. Mereka berdesakan rapat dan tak ada habisnya karena mereka semua menerkam langsung ke arah Ye Chen. Beberapa ikan terkutuk mengira mereka bisa memakanku. Bermimpilah, Dao Agung Penghancur, musnahkan mereka. Ye Chen menyingkirkan kedua senjatanya dan merentangkan tangannya. Aliran kekuatan penghancur yang stabil mengembun di masing-masing tangannya,
membentuk dua bilah cahaya, yang kemudian menyatu membentuk gelombang kekuatan penghancur raksasa yang menyebar ke segala arah. Semua ikan hitam pemakan manusia yang terkena gelombang itu meledak. Saat mayat ribuan ikan hitam pemakan manusia yang terpotong-potong jatuh ke sungai, mereka dimakan oleh jenis mereka sendiri. Pada saat yang sama, di puncak gunung di benua Lingwu, awan berputar-putar, dan energi spiritual di sini padat, melebihi sebagian besar tempat lain di benua Lingwu. Selain itu, ada banyak formasi kuno yang didirikan di sekitar puncak gunung. Siapapun yang mencoba menerobos masuk akan berubah menjadi debu, bahkan ahli alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao. Bahkan ada jejak energi asal dalam formasi itu. Di puncak gunung, ada papan catur, dan dua orang tua yang tampak seperti orang bijak sedang bermain catur. Kedua orang tua itu duduk bersila tanpa bergerak, dengan mata tertutup. Namun, bidak catur di papan catur itu terus bergerak. Jika ada ahli di dekatnya, mereka pasti akan menemukan bahwa bidak catur yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan hukum. Satu bidak catur adalah harta yang cukup berharga untuk membuat banyak ahli di benua Lingwu menjadi gila. Pada saat yang sama, sebuah proyeksi gambar melayang di langit di atas papan catur, yang menampilkan pertarungan Ye Chen di dalam formasi naga 10.000 jiwa. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Yang Mulia Abadi Ling Yun, leluhur ras jiwa, dan Beigong Hongtian semuanya juga ditampilkan dalam proyeksi gambar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh kedua orang tua ini. Beberapa detik kemudian, salah satu orang tua itu membuka matanya. Tatapannya tampaknya mengandung kebijaksanaan zaman saat dia melihat papan catur dan mengeluarkan sebotol anggur dari samping papan. Dia meminumnya dalam satu tegukan dan kemudian berkata kepada lelaki tua di seberangnya, "Sudah kubilang bahwa anak ini adalah kunci permainan. Benarkah?" Hari ini, dia membangkitkan dao penghancuran berkat pembentukan ras jiwa. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, kita pasti akan memenangkan permainan ini. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat begitu banyak jenius muda, tetapi jenius muda mana yang bisa mencapai sesuatu seperti ini? Lelaki tua seperti orang bijak di seberangnya perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi yang rumit. "Kamu salah," katanya setelah beberapa saat. "Apakah kamu lupa tentang anak Ren yang pernah kita salah nilai?" Mendengar lelaki tua itu menyebutkan nama ini, ekspresi lelaki tua yang sedang minum tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi rasa takut. Lelaki tua seperti orang bijak pertama berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang seluruh benua Lingwu dari puncak gunung dan melanjutkan, "Anak Ren itu mendominasi dunia dan mengintimidasi banyak ahli top. Dia juga meninggalkan banyak legenda tak terkalahkan di benua Lingwu dengan kekuatan meridian Dewa Bintang dan Bulan Darah. Menurutmu, apakah anak ini bisa melampaui prestasinya? Kita tidak akan pernah tahu sampai akhir permainan. Namun, tokoh legendaris masa lalu masih melihat masa kini, yang memperlihatkan pertarungan Ye Chen di dalam formasi naga 10.000 jiwa. Ini bukanlah bagian yang paling mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Yang Mulia Abadi Ling Yun, leluhur ras jiwa, dan Beigong Hongtian semuanya juga ditampilkan dalam proyeksi gambar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh kedua lelaki tua ini. Beberapa detik kemudian, salah satu lelaki tua itu membuka matanya. Tatapannya seolah mengandung kebijaksanaan zaman saat dia melihat papan catur dan mengeluarkan sebotol anggur dari samping papan. Dia meminumnya dalam satu tegukan lalu berkata kepada lelaki tua di seberangnya, "Sudah kubilang bahwa anak ini adalah kunci permainan. Benarkah?" Hari ini, dia membangkitkan dao penghancuran berkat formasi ras jiwa. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, kita pasti akan memenangkan permainan ini. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat begitu banyak jenius muda, tetapi jenius muda mana yang bisa mencapai hal seperti ini? Lelaki tua seperti orang bijak di seberangnya perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi rumit. "Kau salah," katanya setelah beberapa lama, "apa kau lupa tentang bocah Ren yang pernah kita salah duga?" Mendengar lelaki tua itu menyebut nama ini, ekspresi lelaki tua yang sedang minum itu tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi rasa takut. Lelaki tua yang tampak seperti orang bijak pertama itu berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang seluruh benua Lingwu dari puncak gunung dan melanjutkan, "Bocah Ren itu mendominasi dunia dan mengintimidasi banyak ahli top. Dia juga meninggalkan banyak legenda yang tak terkalahkan di benua Lingwu dengan kekuatan meridian Dewa Bintang dan Bulan Darah. Menurutmu,
Apakah bocah ini bisa melampaui prestasinya? Kita tidak akan pernah tahu sampai akhir permainan. Namun, tokoh-tokoh legendaris di masa lalu masih melihat masa kini. Yang memperlihatkan pertarungan Ye Chen di dalam formasi naga 10.000 jiwa. Ini bukanlah bagian yang paling mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Yang Mulia Abadi Ling Yun, leluhur ras jiwa, dan Beigong Hongtian semuanya juga ditampilkan dalam proyeksi gambar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh kedua lelaki tua ini. Beberapa detik kemudian, salah satu lelaki tua itu membuka matanya. Tatapannya seolah mengandung kebijaksanaan zaman saat dia melihat papan catur dan mengeluarkan sebotol anggur dari samping papan. Dia meminumnya dalam satu tegukan lalu berkata kepada lelaki tua di seberangnya, "Sudah kubilang bahwa anak ini adalah kunci permainan. Benarkah? Hari ini, dia membangkitkan dao penghancuran berkat formasi ras jiwa. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, kita pasti akan memenangkan permainan ini. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat begitu banyak jenius muda, tetapi jenius muda mana yang bisa mencapai hal seperti ini?" Lelaki tua seperti orang bijak di seberangnya perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi rumit. "Kau salah," katanya setelah beberapa lama, "apa kau lupa tentang bocah Ren yang pernah kita salah duga?" Mendengar lelaki tua itu menyebut nama ini, ekspresi lelaki tua yang sedang minum itu tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi rasa takut. Lelaki tua yang tampak seperti orang bijak pertama itu berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang seluruh benua Lingu dari puncak gunung dan melanjutkan, bocah Ren itu mendominasi dunia dan mengintimidasi banyak ahli top. Dia juga meninggalkan banyak legenda yang tak terkalahkan di benua Lingu dengan kekuatan meridian Dewa Bintang dan Bulan Darah. Menurutmu, apakah bocah ini bisa melampaui prestasinya? Kita tidak akan pernah tahu sampai akhir permainan. Namun, tokoh-tokoh legendaris di masa lalu masih melihat masa kini. Ekspresi lelaki tua yang sedang minum tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi rasa takut. Lelaki tua yang tampak seperti orang bijak pertama berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang seluruh benua Lingu dari puncak gunung dan melanjutkan, anak Ren itu mendominasi dunia dan mengintimidasi banyak ahli top. Dia juga meninggalkan banyak legenda yang tak terkalahkan di benua Lingu dengan kekuatan meridian Dewa Bintang dan Bulan Darah. Apakah menurutmu anak ini dapat melampaui prestasinya? Kita tidak akan pernah tahu sampai akhir permainan. Namun, tokoh-tokoh legendaris di masa lalu masih melihat masa kini. Ekspresi lelaki tua yang sedang minum tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi rasa takut. Lelaki tua yang tampak seperti orang bijak pertama berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang seluruh benua Lingu dari puncak gunung dan melanjutkan, anak Ren itu mendominasi dunia dan mengintimidasi banyak ahli top. Dia juga meninggalkan banyak legenda yang tak terkalahkan di benua Lingu dengan kekuatan meridian Dewa Bintang dan Bulan Darah. Apakah menurutmu anak ini dapat melampaui prestasinya? Kita tidak akan pernah tahu sampai akhir permainan. Namun, tokoh-tokoh legendaris di masa lalu masih melihat masa kini.